Allah 10 menit sebelum zuhur kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bihi wajhillah banallahu tanfil jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Yang kita banggakan, duet luar biasa, bupati dan wakil bupati Bengkulu Tengah, masing-masing didampingi oleh istrinya, bukan ibu bupati. Ketua DPRD, saya tidak terbayang beliau ini bisa menjadi ketua DPRD. Ternyata P3 luar biasa di Bengkulu Tengah. Tadi Pak Bupati mengeluarkan bocoran. Mudah-mudahan di depan ini nanti akan ada orang-orang yang menjadi dapil Bengkulu Tengah. Aku tidak lemah, aku lagi bocorkan tadi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Forkopimda lengkap hadir nih, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian dari Kejaksaan Pak Kejari, ada dari Lana, dari Zipur, tokoh nasional kita Kak M. Soleh, ada Haji Zulman, beliau menyempatkan hadir di sini, alhamdulillah. Kak Kemenang yang akan mengurus izin masjid kita, tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Ketua MUI, Ketua BMA, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita bertafakur, bersyukur kepada Allah bahwa nikmat Allah itu janji Allah, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami akan memberi dan terus memberi nikmat yang begitu banyak. Allah cuma minta dua, fasholli rabbika wanhar, sholatlah kamu dan berkurbanlah. Setidaknya berkurban untuk bagaimana membangun masjid ini. Pak M. Soleh sudah membantu dengan 500 juta. Saya pikir CPO sini, kalau ada 4 CPO aja, kali 500, 2 miliar. Dan Zulman juga tidak mungkin dia tidak nyumbang. InsyaAllah dia juga akan nyumbang. Tidak sampai 5 tahun Pak Kadis PU, InsyaAllah. Lupa saya siapa, Pak Kadis, para pejabat di lingkungan Benteng, dikomandoi oleh Pak Sekda yang kita hormati. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu mau browsing, ketik di Google Masjid Sanke Yadem. Masjid Sanke Yadem ini, arti Sanke Yadem itu, anggap saja sudah makan. Itu artinya. Itu bahasa Turki. Ada orang Khairuddin Afandi, orang yang paling miskin. Pas dia lapar, dia pergi ke pasar. Cukup dengan jeruk sebuah, dia makan jeruk sebuah. Duitnya ditabungkannya. Pas dia lapar sore, cukup kira-kira dengan roti sepotong, dia makan roti sepotong. Ditabungkan. Nah, tahu-tahu dia bangun masjid. Orang kaget, kuning putih yang mak caci. Bahasa Turkinya begitu. Nah, ternyata dia ceritakan, uang makan saya tabungkan situ. Anggap saja sudah makan. Jadi ditabung situ. Tegak masjidnya tidak begitu besar. Masjid fenomenal. Itanya di kawasan
Al-Fatih itu di Istanbul. Oleh orang-orang karena anggap saja sudah makan, dikasihlah nama masjid itu Sanke Yadem. Artinya anggap sudah makan. Ini nama masjidnya anggap sudah makan. Itu. Jadi ini kalau bisa jadi Masjid Agung sama-sama. Ya karena sama-sama yang bangun itu sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, 80 hari belum sampai 100 dari program 100 hari. Bisa jadi masyarakat sudah menggerutu, nanti ada gerak Pak Bupati ya. Nanti ada murak dalun. Tidak segampang itu. Karena sekarang semuanya pakai budgeting, katalog, KTP, kasih tahu pegadah. Itu. Ini pakai semua. Tapi beliau memulai dengan masjid, buka sejarah ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Yasrib. Apa yang dibangun? Belum lampu jalan. Apa yang dibangun? Bukan pendopo. Apa yang dibangun? Bukan jalan. Yang dibangun adalah Masjid Quba. Dari apa bahannya? Dari pelepah kurma. Sekarang itu Masjid Quba, Allahu Akbar. Lapangan parkirnya dari sini sampai ke Nakau itu terus diperluas. Barangkali entah dari mana bisikan ini, Pak Bupati mengikuti jejak-jejak dari baginda Rasulullah, belum memulai yang lainnya, tapi memulai dengan peletakan batu pertama masjid. Siapa yang akan menyelesaikannya nih, Kak? Lah kan Pak Soleh ngomong, jangan takut urusan masjid. Begitu tidak selesai, Kak, kita ngomong, kece kau, jangan takut. Mana lagi? Masuk cuma 500 dolar, paksa aja nyumbang 1 miliar lagi. Apa urusannya? Asal prioritas maju, insya Allah. Nah ini, jadi tidak usah kita ragu-ragu pembangunan masjid. Lalu setelah Nabi membangun Masjid Quba, apa yang terjadi? Di situ tempat pendidikan, di situ tempat pembangunan ekonomi, di situ tempat beliau bertausiah. Apa yang terjadi Yasrib? Yasrib berubah dengan nama Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Bupati Benteng, wakil Bupati Benteng ingin menjadikan Benteng Munawwarah, benteng yang bercahaya. Oh, ini sangat strategis ini. Masjid pinggir jalan, tempat parkir luas, tempat persinggahan orang. Untuk ibu-ibu boleh bawa anak-anak yang ngantuk dari Curug, boleh singgah di sini untuk ngopi. Nak lewat jalan tol, bayar masuk di sini gratis. Untuk anak-anak muda dipasang nanti Wi-Fi. Tahu Wi-Fi? Wi-Fi. W-I-F-I. Wi-Fi bahasa Arabnya. Wi-Fi. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir. Itu tadi pembukaan. Untuk apa kita bangun masjid ini? Pertama, Rasul menjanjikan, man bana masjidan bihi wajhillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang mendirikan masjid di muka bumi Allah, Allah dirikan nanti rumah untuk dia di surga. Ya alangkah lemak Pak Bupati ke Pak Wakil Bupati ada rumah di surga. Lah Kak Soleh ada juga rumah itu kelak. Ya Pak Ustadz apa? Lah aku doakannya. Dapat juga di situ Kak. Aduh. Siapa yang terlibat dalam pembangunan ini, itu semuanya akan dibangun rumahnya di surga. Nah ini, aku bikin masjid di dusun Pak Ustadz. Ada nanti surga dusun namanya. Seolah di situ.
Yang kedua, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ada anak kita di situ, saya mengatakan adik, Dori Stion. Aset kita, suaranya luar biasa, asli orang Rejang dan Bengkulu Tengah ini dulu adalah pusat kori terbaik, tempatnya Pondok Kubang. Bangun lagi itu lewat masjid ini, nanti bisa dibuat pekan musabakoh. Sebulan sekali ada penilaian. Minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, anak SD ngirim rekaman ngajinya 1 ayat dengan 3 atau 4 lagu. Yang terbaik akan dites oleh Dori di Masjid Agung. Kasihlah hadiah oleh dinas, misalnya Dispenda. Juara 1 700, juara 2 500, juara 3 250. Bulan depannya tingkat SMP, bulan depannya tingkat SMA, bulan depannya ibu majlis lain, bulan depannya lagi untuk khusus SKPD seprovinsi. Boleh tiap bulan ada pekan musabakoh di sini. Luar biasa. Pak Ustadz, ada kompensasi lain enggak? Kasih tahu dengan saya, siapa yang kakak di masyarakat dusunnya 200 kakak, 100 itu ke masjid tiap sore tiap maghrib, kasih tahu dengan saya akan memberangkatkannya umroh gratis. Bukan duit saya, duit tokoh Bengkulu yang akan berangkatnya. Dengan catatan setengah orang dusun itu ke masjid maghrib isya. Iko imam tuh walalolin, amin. Dia tulah yang azan. Coba kita ke arah nakau ke sini. Yang azan tu Pak tidak tegak. Dia megang mina. Hai salam. Tidak tu jatuh dia. Mana anak muda nah ini? Maka kita harapkan ada orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid? Orang-orang yang bisa menghidupkan masjid. Jangan banyak tulisan Kelapa Bupati. HP disilentkan. Jangan tidur dalam masjid. Macam mana kalau dia tekuk dari Linggau situ, dia numpang tidur, tidak baca. Jangan masjid mandi di masjid ini. Silakan yang nak mandi. Bila perlu dibuat kamar-kamar di sini agak 3. Yang ngantuk nian sopir travel tu atau siapa yang bawa mobil, silakan dia tidur, tidak dalam ada kamar ya. Allahu Akbar. Masjid Jogogarian itu 2.500 porsi setiap hari. Tapi kecil. Kelas-kelas rumah makan sederhana lah. Itu. Yang 25.000 sekotak gitu. Itu 2.500 dari mana? Dari orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pahalanya terus mengalir kepada orang-orang yang dikatakan dengan sadaqatin jariyah. Yang keempat, mendapat naungan di hari akhirat. Bapak Ibu, saya panjangkan ceramah ini, amplopnya lah dilem. Saya pendek ceramah, amplopnya tetap segitu. Nah maka bukan karena amplop saya ceramah, wallahi alangkah kecil harga diri Ustaz kalau sekedar amplop, tapi isinya yang saya pikirkan. Demikian, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa penutup. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah. Khusus niat Bapak Bupati Benteng dan Wakil Bupati serta masyarakat Kabupaten Benteng membangun Masjid Agung Benteng. Lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut, firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah
innaka antas samiul tub alaihim kata tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya Rabb dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, taqabbal maqasidana, khusus maksud masyarakat Kabupaten Benteng beserta seluruh lapisan masyarakatnya di Komere Bupati Wakil Bupati untuk pembangunan Masjid Agung Kabupaten Benteng ini. Allah, lancar dan selesai dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya panen.